Hujan baru saja reda. Malam itu udara lembab dan dingin, seperti kain basah yang menempel di kulit. Rumah Arman tampak gelap, hanya ada lampu ruang tamu yang redup. Jendela berembun. Di luar, suara kodok dari arah sungai terdengar putus-putus. Arman duduk di lantai, punggungnya menempel ke dinding, napasnya pendek dan berat, ponselnya bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Ia diam, pura-pura tidak tahu. Getaran berhenti, lalu datang lagi. Dari arah dapur, terdengar tetesan air. Arman menoleh. Keran sudah ia tutup sejak tadi, tapi suara tetes itu masih ada. Ia bangkit, berjalan pelan. Lantai terasa dingin. Ketika ia melewati koridor, ia melihat sesuatu di cermin kecil yang menempel dekat pintu kamar. Ada bayangan seorang perempuan, gaun putihnya kusut, rambutnya menutupi sebagian wajah. Bukan berdiri di belakangnya, tapi di tempat lain, seperti memantul dari gelapnya halaman. Arman menahan napas. Ia membalik tubuh, halaman kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya sisa hujan yang menetes dari ujung genteng dan bau tanah basah. Ia menatap cermin lagi. Bayangan itu masih ada. Kini lebih jelas. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Jari manisnya kosong, seperti ada bekas cincin yang baru saja dicabut. Mata itu seperti menatap langsung ke dada Arman, menembus kulit, menekan jantungnya. Ponsel bergetar sekali lagi. Ia menjawab dengan tangan gemetar. Suara perempuan pelan, serak, seperti keluar dari air. Ia memanggil namanya dengan lembut. Arman menutup mata. Ia kenal suara itu. Suara yang dulu ia janji akan ia jaga sampai tua. Suara yang seminggu lalu masih mengucap selamat malam. Arman menutup telepon. Ia berdiri kaku di depan cermin. Bayangan itu tidak hilang. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah sungai. Malam seperti ikut menunduk. Dalam hati Arman, sebuah kalimat bergema seperti doa yang patah. Nadira, maafkan aku. Di kampung itu nama Nadira dikenal baik. Ia anak tunggal, tinggal bersama ibunya yang membuka warung kecil di depan rumah. Nadira ramah pada tetangga, sering ikut membantu pengajian ibu-ibu, dan paling rajin kalau ada kerja bakti. Sehari-hari ia bekerja sebagai kasir di toko bahan bangunan milik Pak Seno. Sore pulang, malam membantu ibunya menyiapkan gorengan buat dijual subuh. Hidupnya sederhana dan teratur. Tidak pernah banyak cerita soal mimpinya, hanya bilang ingin hidup tenang, ingin ibunya tidak capek lagi. Arman tinggal sekitar 3 gang dari rumah Nadira. Ia bekerja sebagai teknisi listrik freelance. Orangnya luas, mudah akrab. Ia dan Nadira kenal sejak masa sekolah menengah. Dulu hanya sapa-sapa, lama-lama jadi akrab. Setelah beberapa tahun, Arman melamar. Mereka mengadakan syukuran kecil di rumah Nadira. Tidak ada kemewahan, hanya tenda kecil, nasi kuning, dan lagu lawas dari speaker tetangga. Malam itu semua orang bilang mereka cocok. Wajah Nadira tidak berhenti tersenyum. Wajah Arman juga. Janji mereka sederhana. Menabung, menikah akhir tahun, lalu mengontrak rumah di dekat pasar agar dekat dengan tempat kerja. Sejak lamaran itu, hidup Nadira terlihat lebih ringan. Ia masih bangun subuh, tapi ada semangat lain dalam caranya menjerang air dan menata gorengan. Ibunya sering memandangi anaknya itu dalam diam, lalu mengusap air mata kecil yang tidak sengaja muncul. Ia bahagia, tapi juga cemas. Setiap ibu membawa cemas seperti membawa payung, selalu siap kalau ada hujan yang tidak ketahuan kapan datangnya. Arman mulai sering datang ke rumah Nadira. Mereka duduk di teras sambil minum teh, bicara soal rencana nikah, soal undangan, soal baju, soal catering yang murah tapi enak. Nadira tidak menuntut macam-macam. Ia hanya ingin semua berjalan lancar. Ia suka duduk di tangga, menatap ke arah gang yang mengarah ke sungai, tempat anak-anak sering bermain di sore hari. Nadira sering bilang pada Arman, ia suka suara air yang mengalir pelan, rasanya menenangkan. Arman tertawa, bilang ia lebih suka suara mesin gerinda karena artinya ada kerjaan masuk. Malam di kampung mereka selalu punya ritme. Setelah Isya, orang-orang duduk di kursi plastik di depan rumah, ngobrol soal harga cabai, soal berita di televisi, soal hujan yang akhir-akhir ini sering datang tiba-tiba. Kadang listrik mati sebentar, kadang lampu jalan berkedip, lalu normal lagi. Tidak ada yang merasa aneh. Di kampung, hal kecil seperti itu tidak dibawa serius. Orang hanya bilang, mungkin kabelnya longgar, mungkin gardu tuanya butuh dibersihkan. 2 hari setelah lamaran, Arman dapat proyek pasang instalasi di ruko baru di Jalan Besar. Ia senang karena bayarannya lumayan.
Ia bilang pada Nadira, ia mungkin pulang agak malam karena harus bereskan pekerjaan sekaligus uji coba. Nadira mengangguk. Ia mengantar Arman sampai gang kecil yang gelap. Mereka saling melambaikan tangan. Nadira menatap punggung Arman yang semakin jauh. Di dada ada rasa hangat seperti lampu kecil yang terus menyala. Hari-hari berikutnya berlalu biasa. Nadira kerja, Arman kerja. Mereka bertukar kabar lewat pesan singkat. Sesekali telepon. Ibunya Nadira sudah mulai menyiapkan kain buat kebaya sederhana. Tetangga mulai menebak-nebak kapan tanggalnya. Ada yang menawarkan bantuan fotografer. Ada yang menawarkan dekor. Semua tampak mengalir. Namun di antara jendela-jendela malam yang tenang itu, ada satu jendela yang dibuka diam-diam. Arman menyimpan sesuatu yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Ia bertemu lagi dengan seorang perempuan yang pernah ia kenal sebelum lamaran. Namanya Dara. Mereka bertemu di warung kopi dekat terminal. Awalnya hanya mengembalikan barang yang tertinggal waktu dulu masih dekat. Lalu jadi ngobrol lebih lama. Lalu jadi bertemu di lain hari. Arman bilang pada dirinya sendiri kalau ini hanya sementara. Ia hanya ingin menutup masa lalu. Tapi masa lalu yang ia maksud bukan pintu. Ia tidak menyadari bahwa pintu itu, saat ia buka lagi sebentar, akan mengundang angin yang membuat semua lampu di rumahnya bergetar. Nadira tidak tahu apa-apa. Ia masih sibuk menghitung anggaran. Ia mencatat biaya sewa tenda, biaya catering, biaya dokumentasi. Kadang ia menatap cincin di jari manisnya, lalu tersenyum sendiri. Cincin itu sederhana, perak mengkilap dengan satu batu kecil. Ia tidak peduli mahal atau tidak. Baginya cincin itu janji yang diikat dengan doa. Pada suatu sore, Nadira pulang lewat jalan pinggir sungai. Ia suka lewat situ karena lebih cepat dan udaranya sejuk. Langit sedang oranye. Suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Di tikungan dekat pohon bambu, ia melihat Arman. Arman tidak sendiri. Ada seorang perempuan berdiri di depannya. Mereka bicara pelan. Nadira berhenti di balik semak, bingung harus maju atau mundur. Ia tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin itu klien Arman. Mungkin saudara. Ia mencoba tertawa dalam hati, mengusir rasa tidak enak. Tapi lalu ia melihat tangan perempuan itu menyentuh lengan Arman. Bukan sentuhan biasa, sentuhan orang yang merasa sudah lama akrab. Arman tidak menepis. Ia malah menoleh dengan wajah yang Nadira kenal. Wajah yang lembut ketika sedang merasa dekat. Di dada Nadira, lampu kecil yang tadinya stabil bergetar pelan. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik, memilih jalan yang lebih jauh. Malam turun lebih cepat di kepalanya daripada di langit. Malam itu, Nadira tidak langsung cerita pada ibunya. Ia duduk di dapur, menatap panci yang masih hangat. Arman mengirim pesan, bilang ia pulang agak larut karena ada pekerjaan tambahan. Nadira mengetik balasan, lalu menghapus. Ia tidak ingin bertengkar lewat pesan. Ia ingin menunggu. Besok ia akan tanya baik-baik. Tentu saja ada penjelasan. Begitu pikirnya. Ia memaksa dirinya percaya. Orang baik tidak akan memilih bohong. Hatinya ingin tetap sederhana seperti selama ini. Ia tidak tahu bahwa sejak sore itu, kampungnya sudah mulai memegang napas. Suara malam yang biasa terasa biasa, mendadak seperti menyimpan sesuatu. Di sungai, air mengalir pelan, sepintas tampak biasa, tapi di bawah permukaan, arusnya punya niat yang berbeda. Di tepi, ada batu besar yang licin. Di atasnya ada lumut tipis. Di dekat situ, ada ikal akar pohon yang menjorok ke air. Beberapa ekor ikan kecil berputar-putar, lalu menghilang ke gelap. Tidak ada yang menyadari bahwa sungai ini akan menjadi saksi paling keras kepala. Saksi yang tidak bisa disuap, tidak bisa diajak kompromi. Saksi yang menyimpan suara orang, lalu memantulkannya kembali pada malam-malam yang akan datang. Nadira menutup pintu. Ia masuk kamar, mematikan lampu, berdoa seperti biasa. Di ujung doanya, ia menyebut nama Arman. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar, tapi Tuhan tidak tuli. Dan sungai juga tidak. Keduanya menyimpan sesuatu. Keduanya menunggu. Di sisi lain kampung, Arman duduk dengan Dara di warung kopi yang sepi. Mereka tertawa pelan, bercerita soal masa lalu yang katanya belum selesai. Arman merasa hangat, merasa dipahami. Ia lupa bahwa ia sedang memegang janji orang lain. Ia lupa bahwa di jari manis seseorang ada cincin yang berkilau di bawah lampu kecil kamar. Malam bergeser pelan. Asap kopi naik seperti doa yang tidak tahu harus minta apa. Ketika Arman pulang, lampu di rumahnya berkedip sekali. Ia tidak menganggap itu tanda. Ia pikir hanya kabel.
Ia membuka pintu, meletakkan tas, lalu menatap cermin dekat rak buku. Untuk 1 detik ia melihat sesuatu di sana. Bayangan gaun putih yang basah. Ia berkedip, bayangan hilang. Arman menghela napas dan meminum sisa air di gelas. Dinginnya aneh, seperti air sungai. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Di kejauhan, azan subuh pertama mulai merambat. Hari baru datang tenang, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di hati seseorang, ada jendela yang sedang tertutup setengah. Hembusan anginnya membuat seluruh rumah bergetar pelan, seperti menahan batuk. Di pagi itu Nadira kembali bekerja seperti biasa. Ia tersenyum pada pelanggan. Ia menyusun barang di rak. Ia mengucapkan terima kasih pada pembeli yang menawar terlalu rendah. Ia melakukan semua itu dengan rapi. Hanya saja setiap kali ia menatap keluar, ia seperti melihat Arman berdiri di ujung gang, tersenyum. Lalu bayangan itu lenyap. Nadira mengusap matanya, tertawa kecil pada diri sendiri. Mungkin kurang tidur. Mungkin pikirannya kemana-mana. Ia menggenggam ponsel, ingin mengirim pesan. Air di gelasnya beriak, tidak ada yang menyentuh. Hari berlalu, senja datang, langit pucat. Di sungai, arusnya tampak damai. Di tepi ada bekas jejak kaki yang tidak begitu jelas, seperti jejak orang yang ragu-ragu mau melanjutkan langkah. Kampung merapatkan pintu, jendela-jendela menutup, lampu-lampu menyala satu persatu. Malam datang pelan, menutupi atap rumah dengan jubah tipis. Dan di atas jubah itu, ada satu nama yang gemetar seperti doa yang keliru. Nadira. Pagi berikutnya Nadira mencoba tetap tenang. Ia bilang pada dirinya, semua ini pasti hanya salah paham kecil. Tidak boleh menuduh tanpa tahu pasti. Ia memaksa hatinya tetap lurus, tapi ada rasa berat yang menempel di dadanya, seperti batu yang pelan-pelan turun ke dasar air. Siang hari, sepulang kerja, Nadira duduk di teras rumah. Ia menunggu Arman datang seperti biasa. Tapi hari ini Arman tidak muncul. Ia hanya mengirim pesan singkat, bilang sedang lembur lagi. Nadira mengetik balasan, tapi hapus lagi. Ia tidak ingin terlihat cemburu. Ia hanya membalas dengan hati-hati, semoga lancar. Ibunya menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menatap wajah Nadira dalam diam. Ibu selalu punya cara membaca anaknya tanpa perlu banyak tanya. Ia bertanya perlahan, apakah semuanya baik-baik saja? Nadira tersenyum kecil. Ia bilang semuanya baik, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Malamnya, Nadira tidak bisa tidur. Ia berbaring sambil memandangi atap kamar. Suara hujan turun pelan. Ia memeluk bantal dan mencoba mengingat momen saat Arman melamarnya. Waktu itu mata Arman terlihat tulus. Nadira ingin percaya itu. Ia ingin percaya bahwa cinta yang ia simpan selama bertahun-tahun tidak sedang retak tanpa suara. Ia menutup mata, memaksa dirinya tidur. Besoknya Nadira memutuskan untuk bicara baik-baik. Ia menunggu sampai Arman pulang kerja. Ia duduk di warung teh dekat rumah, tempat mereka biasa menghabiskan waktu sebelum lamaran dulu. Warung itu sederhana, hanya meja kayu dan kursi panjang. Lampunya kuning temaram, membuat suasana terasa hangat. Arman datang sekitar pukul 8 malam. Ia terlihat sedikit lelah. Nadira menyambutnya dengan senyum pelan. Mereka duduk berhadapan. Nadira mengaduk tehnya perlahan, mencoba mengumpulkan keberanian. Arman menunggu, diam, tidak menyadari ada sesuatu yang lebih berat dari yang ia kira. Nadira bertanya pelan mengenai perempuan di pinggir sungai itu. Ia tidak langsung menuduh, hanya ingin tahu. Nada suaranya tenang, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Arman terdiam beberapa detik, lalu ia tersenyum kecil. Katanya itu hanya teman lama. Ia hanya mengembalikan barang. Tidak ada apa-apa. Gaya bicaranya santai, seperti tidak ada yang perlu dipikirkan. Nadira menatap Arman lebih lama. Ia ingin percaya, tapi ada sesuatu yang tidak sinkron. Matanya Arman tidak seperti waktu ia melamar dulu. Ada gelap kecil di balik bola matanya. Sesuatu yang ia sembunyikan. Nadira tidak menambahkan pertanyaan. Ia takut jawabannya akan lebih menyakitkan. Mereka pulang masing-masing, tidak ada pertengkaran, tapi keheningan itu terasa seperti tembok yang tebal. Malam berikutnya, Nadira melihat Arman lagi di jalan dekat sungai. Kali ini Nadira tidak bersembunyi. Ia berjalan mendekat, tapi Arman tidak melihatnya. Arman dan Dara berjalan berdampingan. Jarak mereka terlalu dekat, seperti 2 orang yang pernah lupa melepaskan satu sama lain. Nadira berdiri diam, tubuhnya kaku. Ia memanggil nama Arman. Arman terkejut, lalu tersenyum canggung. Dara hanya menunduk tanpa suara.
Nadira menatap keduanya dengan mata yang tidak berair. Ia hanya bilang, "Ia pulang dulu." Suaranya datar, tidak marah, tidak memohon. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang retak halus. Retaknya tidak terdengar, tapi terasa sampai ke tulang. Arman menyusul Nadira setelah itu, tapi Nadira berjalan cepat, tidak menoleh. Arman memanggil namanya lagi. Nadira berhenti. Ia bilang pelan, kalau Arman perlu waktu untuk menyelesaikan masa lalunya, ia bisa menunggu. Tapi ia tidak mau dibohongi. Ia bukan orang yang meminta banyak. Ia hanya minta jujur. Setelah itu Nadira berjalan pulang, tanpa menunggu jawaban. Rumah terasa sepi malam itu. Nadira duduk di dapur, memegang jarinya. Cincin itu masih ada di sana. Ia memutarnya perlahan. Cahaya lampu memantul dari permukaan logamnya. Indah. Tapi malam ini cincin itu terasa berat. Arman tidak menghubungi Nadira malam itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Nadira menunggu sampai matanya berat, lalu ia tidur dengan perasaan yang tidak selesai. Keesokan harinya, orang-orang di kampung mulai berbisik kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat angin membawa suaranya dari satu rumah ke rumah lain. Ada yang melihat Arman sering ke rumah Dara. Ada yang bilang mereka terlihat tertawa di atas motor dekat pertigaan. Nadira mendengarnya ketika ia membeli cabai di warung sebelah. Ia hanya tersenyum kecil. Ia bilang pada diri sendiri, "Jangan dengar, jangan cepat percaya kata orang." Tapi hati adalah organ yang paling sulit diajak berdamai. Pulang kerja, Nadira memutuskan untuk kembali ke sungai. Ia duduk di batu besar dekat tikungan. Matahari sudah turun, menyisakan cahaya ungu tipis di langit. Suara air tenang. Nadira menatap permukaan sungai. Ia berbicara pelan, seolah cerita pada air. Ia bilang ia ingin segala sesuatu tetap sederhana. Ia hanya ingin hidup biasa, tidak muluk-muluk, tidak ingin drama. Tapi kenapa rasanya dunia justru membawanya ke arah yang tidak pernah ia minta? Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib. Angin bergerak pelan, membawa aroma tanah basah. Nadira berdiri, hendak pulang. Tapi sebelum ia benar-benar berbalik, ia mendengar sesuatu dari arah seberang sungai. Suara langkah, pelan. Seperti seseorang yang baru keluar dari air dan sedang mencari pijakan. Nadira menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Sungai itu tampak biasa. Airnya mengalir tenang. Tapi ada sesuatu di permukaan, seperti bayangan putih yang samar. Nadira mengusap matanya. Bayangan itu lenyap. Ia menghela napas dan memutuskan pulang. Malam itu Nadira merasa sesuatu di dadanya berubah. Bukan lagi retak, tapi sesuatu mulai mengendap, menguat. Ia tidak tahu apa namanya. Dendam adalah kata yang terlalu keras untuk seseorang sebaik dia. Tapi rasa yang seperti itu, dalam bentuk paling halus, sudah mulai tumbuh. Dan di rumah Arman, lampu berkedip lagi. Kali ini tidak satu, tapi 3 kali berturut-turut. Arman tidak memperhatikannya. Ia tertawa kecil bersama Dara melalui telepon. Suaranya ringan. Ia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mulai berjalan pelan ke arahnya. Pelan, tapi pasti. Hujan turun lebih deras malam itu. Nadira baru saja selesai menutup warung kecil di depan rumah. Ibunya sudah tidur. Suara air hujan menabrak atap seng seperti ribuan jarum kecil yang jatuh bersama-sama. Nadira duduk di kursi plastik, memeluk lutut, menatap halaman yang mulai berair. Ia ingin bicara pada Arman malam ini. Ia ingin semuanya selesai. Entah akan berakhir baik atau buruk, ia ingin tahu. Ia tidak mau terus menebak. Ia menyalakan lampu kamar, berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya. Tidak ada yang berubah. Ia masih Nadira yang sama. Tapi di dalam matanya, ada lelah yang tidak ia kenal. Ia memakai jaket tipis dan keluar rumah. Ia membawa payung biru. Jalanan gelap dan becek. Lampu jalan berkedip pelan. Nadira melangkah menuju rumah Arman. Rumah Arman tidak jauh, hanya 5 menit berjalan kaki. Tapi malam itu langkah itu terasa sangat panjang. Setiap detik seperti menahan sesuatu yang berat. Di depan rumah Arman, motor Arman terparkir. Tapi ada motor lain di sampingnya. Motor perempuan yang semalam ia lihat. Payung Nadira menetes. Hatinya seperti memadat menjadi batu. Lampu ruang tamu menyala. Tidak keras, tetapi cukup untuk memperlihatkan bayangan 2 orang di dalamnya. Nadira berjalan mendekat pelan. Ia ingin mengetuk pintu, tapi justru berhenti di jendela yang tirainya terbuka sedikit. Di dalam, Arman duduk di sofa. Dara duduk di sampingnya. Mereka bicara pelan, lalu tertawa. Tawa yang dulu Nadira hafal. Tawa yang biasanya muncul ketika Arman sedang merasa nyaman.
Leher Nadira seperti dicekat. Ia menggigit bibirnya. Hujan semakin keras. Dara memegang tangan Arman. Tidak sebentar, tidak ragu. Seperti seseorang yang memegang sesuatu yang ia yakin miliknya. Dan Arman tidak menarik tangannya. Ia justru menatap Dara dengan mata yang pernah ia berikan pada Nadira saat lamaran. Nadira berdiri di sana. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak mengetuk pintu. Ia hanya diam. Diam seperti tanah yang menyerap air hujan tanpa bertanya kenapa harus air. Jantungnya berdetak pelan, tapi terasa sangat jelas. Seperti pukulan kecil yang masuk dalam irama yang salah. Lampu ruang tamu berkedip sekali, lalu berkedip lagi. Arman menoleh sebentar, tapi tidak melihat apa-apa. Nadira mundur, langkahnya pelan, payungnya menjuntai. Ia tidak pulang lewat jalan biasa. Ia berjalan ke arah sungai. Hujan membuat permukaan sungai berkilau seperti kaca gelap. Airnya naik sedikit, mengalir lebih deras. Nadira berdiri di pinggiran. Air itu seperti memanggil namanya. Pelan, tidak memaksa. Ia duduk di batu besar, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Jari manisnya yang memakai cincin dingin sekali. Ia memegang cincin itu. Ia tidak ingin melepasnya. Tapi ia juga tahu bahwa janji tidak bisa dipaksa berdiri ketika satu orang sudah tidak berada di sisi yang sama lagi. Ia berbicara pada air, tidak keras. Hanya cukup agar suara itu tidak hilang di dalam kepalanya sendiri. Ia bertanya pada sungai, bagaimana cara menahan hati agar tidak hancur. Tapi sungai tidak menjawab. Sungai hanya mengalir. Malam itu terasa sangat panjang. Nadira akhirnya pulang saat hujan mulai mereda. Bajunya dingin, rambutnya basah, tubuhnya gemetar. Ibunya terbangun dan terkejut. Ia mengira Nadira jatuh atau terpeleset. Nadira bilang ia hanya kehujanan. Ibunya memeluknya, mengusap kepalanya. Nadira tidak menangis di pelukan itu. Ia hanya memejamkan mata dan berharap dunia berhenti sebentar saja. Besoknya, Arman datang ke rumah Nadira. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah datar, seperti tidak terjadi apa-apa. Nadira menyuguhkan teh tanpa banyak bicara. Arman mulai berbicara. Ia bilang ia memang bertemu dengan Dara beberapa kali. Ia bilang ia bingung. Ia bilang ia tidak ingin menyakiti siapapun. Ia bilang ia butuh waktu untuk berpikir. Nadira mendengarnya tanpa memotong. Saat Arman selesai bicara, Nadira menatap matanya. Ia berkata pelan, kalau Arman butuh waktu, ia bisa ambil waktu itu. Tapi ia minta satu hal, kejujuran. Apakah Arman masih ingin menikah dengannya atau tidak? Tidak usah ragu, tidak usah berputar-putar. Karena kalau tidak, ia rela melepas cincin ini malam ini juga. Ia tidak ingin hidup dengan hati yang setengah. Arman tidak menjawab langsung. Ia menunduk, memainkan sendok kecil di cangkirnya. Ada jeda panjang sekali. Jeda itu seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. Akhirnya Arman bilang, ia belum tahu. Nadira mengangguk. Ia tidak marah. Tapi di dalam dirinya sesuatu runtuh. Tidak keras, tidak meledak. Tapi runtuh dengan sunyi yang lebih menyakitkan daripada suara apapun. Setelah Arman pulang, Nadira masuk kamar. Ia duduk di lantai, menatap cincin di jarinya. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Tubuhnya mulai terasa dingin lagi, seperti malam di sungai. Ia tahu cinta tidak bisa dipaksa. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana berhenti mencintai seseorang yang sudah ia tenun di dalam hidup selama bertahun-tahun. Sore itu, Nadira berjalan lagi ke arah sungai. Kali ini langit cerah. Anak-anak bermain di tepi air. Mereka tertawa, berlari, memercikan air satu sama lain. Nadira duduk di tempat biasa. Ia memandangi air yang mengalir pelan. Air itu tampak tenang. Tapi ia tahu sungai menyimpan segala hal yang tenggelam di dalamnya. Sungai tahu cara menahan rahasia sampai waktu yang tepat. Nadira menyentuh air dengan ujung jarinya. Dingin, nyaris membeku. Ia menarik napas panjang. Ia menutup mata. Sungai seolah berbisik. Tapi ia tidak mengerti bahasanya. Beberapa meter dari sana, pohon bambu bergoyang pelan meski tidak ada angin yang cukup. Suara daun bambu terdengar seperti seseorang yang sedang membisikkan cerita yang panjang dan gelap. Dan di rumah Arman malam itu, Dara datang lagi. Dan malam itu, sesuatu yang tidak terlihat, bangkit dari dasar air. Hujan turun lagi 2 hari kemudian. Kali ini lebih tenang, seperti gerimis yang sabar. Nadira baru pulang kerja, wajahnya pucat, langkahnya pelan.
Ibunya memperhatikan, tapi tidak memaksa bertanya. Malam itu Nadira tidak makan banyak. Ia hanya duduk di teras, menatap gang yang basah. Seperti menunggu seseorang, tapi ia tahu orang itu mungkin tidak datang. Sekitar pukul 9 malam, ponselnya bergetar. Nama Arman muncul di layar. Nadira menatap nama itu lama sekali sebelum mengangkat. Suara Arman terdengar berat. Ia bilang ingin bicara. Ia minta Nadira ke sungai. Tempat biasa. Nadira mengangguk walau Arman tidak bisa melihat. Ia mengambil payung dan keluar. Gang sepi. Lampu jalan redup. Suara hujan menyentuh tanah perlahan. Udara dingin tapi tidak menusuk. Nadira berjalan sendirian. Dadanya terasa kosong, tapi langkahnya mantap. Seperti ia sudah tahu jawaban apa yang menunggu di sana. Di tepi sungai, Arman sudah berdiri. Bajunya basah sebagian. Rambutnya menempel di keningnya. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang kalah dalam sesuatu yang tidak ia mengerti. Nadira datang mendekat. Hanya ada suara sungai dan gerimis. Arman mulai bicara duluan. Ia bilang, ia tidak ingin menyakiti Nadira. Ia bilang ia bingung. Ia bilang, Dara datang kembali di waktu yang salah. Ia bilang ia masih menyayangi Nadira, tapi ia juga merasa ada sesuatu pada Dara yang belum selesai. Nadira mendengarkan, tidak memotong, tapi matanya kosong. Seperti ia sudah mendengar ini dalam mimpinya. Arman menunduk. Ia bilang ia mungkin tidak siap menikah. Ia bilang ia masih ingin mencari dirinya sendiri. Kata yang terdengar besar, tapi terasa seperti alasan yang ringan sekali untuk menjatuhkan hati yang sudah ia jaga bersama-sama selama bertahun-tahun. Nadira tersenyum kecil, senyum yang aneh, karena tidak ada sedih, tidak ada marah. Hanya tenang. Ia melepaskan payung. Payung jatuh pelan di tanah. Ia memegang cincin di jarinya. Ia menatap cincin itu lama, seperti mengingat semua percakapan yang pernah terjadi, semua tawa kecil, semua harapan yang ia simpan diam-diam. Ia mengulurkan tangan, membuka jari manisnya, dan melepaskan cincin itu. Cincin itu jatuh ke telapak tangan Arman. Arman terkejut, tetapi tidak menolak. Nadira bilang pelan, jika memang ini jalan yang Arman pilih, ia akan menerima. Tapi ia ingin Arman jujur pada dirinya sendiri. Jangan menyimpan dua hati dalam satu dada, karena hati bukan rumah kontrakan yang bisa dibagi dua. Arman tidak menjawab. Ia hanya memegang cincin itu terpaku. Nadira melangkah ke tepi sungai. Ia menatap air yang mengalir pelan. Malam seperti ikut menahan napas. Arman memanggil namanya. Nadira menoleh, tersenyum lembut seperti biasa. Senyum yang selama ini membuat Arman merasa pulang. Tapi malam itu senyum itu terasa jauh. Arman melangkah cepat, memegang lengan Nadira. Ia berkata, ia tidak mau kehilangan. Kata itu terlambat, terlalu terlambat, karena hatinya sudah pergi ke tempat lain. Nadira menarik tangannya pelan, tidak kasar. Namun ketika Nadira berbalik, Arman meraih tangannya lagi. Kali ini lebih kuat. Nadira terkejut. Hujan mulai lebih deras. Arman bicara terbata-bata. Ia bilang ia tidak tahu harus bagaimana. Ia bilang ia takut. Ia bilang ia tidak ingin menjadi orang jahat. Tapi setiap kata terdengar seperti seseorang yang sudah tahu ia sedang memikul sesuatu yang akan menghancurkannya sendiri. Nadira mencoba menenangkan. Ia bilang semua baik. Ia tidak akan menyakiti Arman. Ia hanya butuh waktu. Tapi kata itu seperti memicu sesuatu di dalam diri Arman. Sesuatu yang panas. Sesuatu yang gelap. Arman merasa dunia sedang menutup ke arahnya. Ia merasa harus memilih sekarang. Ia merasa terpojok oleh perasaan yang ia tidak sanggup atur sendiri. Dan ketika seseorang terhimpit ketakutan, mereka tidak lagi melihat dengan hati yang waras. Tangan Arman yang tadi memegang lengan Nadira berubah menjadi genggaman yang terlalu kencang. Nadira terkejut. Ia meminta Arman melepaskan. Suaranya masih lembut. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Tapi ketakutan mulai naik perlahan. Hujan menutupi suara langkah. Udara menjadi lebih dingin. Sungai di bawah mereka mengalir gelap. Arman menarik Nadira lebih dekat. Nadira mencoba melepas tangan Arman, tapi genggamannya keras. Keras seperti seseorang yang ketakutan kehilangan sesuatu tapi tidak tahu cara menahannya. Nadira memanggil namanya. Pelan. Tidak marah, tapi suaranya mulai gemetar. Arman menggeleng, air mata bercampur hujan di wajahnya. Ia mengatakan sesuatu yang suaranya tidak jelas, seolah tenggelam oleh suara air. Lalu semuanya terjadi terlalu cepat. Kaki Nadira melangkah mundur setengah langkah. Tanahnya licin oleh hujan. Arman mencoba menariknya kembali.
Tapi tubuh Nadira kehilangan keseimbangan. Ia tergelincir. Arman panik, mencoba meraih. Tapi justru dorongan tangannya membuat tubuh Nadira jatuh ke tepi batu yang licin. Tubuhnya meluncur ke sungai. Arman berteriak. Suaranya tertelan hujan. Nadira jatuh ke air. Sungai terasa dingin. Begitu dingin hingga seolah menusuk tulang. Arman mencoba turun. Ia mencoba menggapai tangannya. Tapi arus membawa tubuh Nadira perlahan. Tidak cepat, tapi pasti. Nadira mencoba bergerak, tapi tubuhnya lemah. Wajahnya putih. Matanya menatap Arman. Tidak ada marah, tidak ada benci. Hanya sedih yang sangat dalam. Arman turun ke sungai, tapi batu di dasar sungai licin. Ia tergelincir. Air masuk ke mulutnya. Ia batuk keras. Ia mencoba menggapai lagi. Tapi ia terlambat. Sungai membawa Nadira menjauh. Hanya gaunnya yang sempat terlihat terakhir kali. Gaun sederhana yang ia pakai malam itu. Mengambang pelan di permukaan sebelum lenyap ke gelap. Arman berteriak sekali lagi. Tapi kali ini suaranya pecah, tenggelam oleh air dan hujan. Sungai diam. Arman berdiri di tepi sungai lama sekali. Ia menatap permukaan air yang kembali tenang. Hanya suara hujan yang tersisa. Cincin Nadira masih di tangannya. Tangannya gemetar. Ia ingin memanggil nama Nadira lagi, tapi suaranya tidak keluar. Ia akhirnya berlari pulang. Kakinya berat, napasnya sesak. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengunci pintu rumahnya, duduk di lantai, memegang kepalanya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak membunuh Nadira. Ia hanya tidak sengaja. Ia hanya panik. Ia hanya tidak siap. Tapi sungai tahu kebenarannya. Dan sungai tidak lupa. Esok paginya, warga menemukan sesuatu mengapung di bagian sungai yang lebih jauh. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Arman tidak datang ke sungai pagi itu. Ia hanya duduk di kamarnya. Lampu berkedip sekali, lalu padam. Di kampung itu, orang-orang mulai berbisik. Bukan tentang lamaran lagi, bukan tentang pesta. Tapi tentang hujan semalam dan air sungai yang membawa sesuatu yang tidak seharusnya hilang. Dan pada malam pertama setelah Nadira dimakamkan, Arman mendengar suara pelan dari dapurnya. Suara yang memanggil namanya. Suara perempuan yang baru saja ia lepaskan ke sungai. Malam setelah pemakaman Nadira, kampung terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Jalanan gelap, orang-orang cepat menutup pintu. Angin malam terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Hujan turun tipis, hanya seperti kabut yang menempel di udara. Di rumah Arman, lampu teras berkedip pelan lalu padam. Arman duduk sendirian di ruang tamu, matanya merah, tubuhnya lelah. Ia tidak makan sejak pagi. Di tangannya, masih ada cincin Nadira. Cincin itu ia genggam begitu erat sampai telapak tangannya memerah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Di kepalanya, wajah Nadira muncul terus-menerus. Wajah saat tersenyum di warung teh. Wajah saat duduk di teras rumahnya. Wajah saat menatapnya dari sungai. Pandangan itu yang membuat dadanya sesak. Suara tetesan air terdengar dari dapur. Arman menoleh. Keran sudah ia tutup sejak tadi. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara tetes itu semakin jelas, seperti detak jam yang terlalu keras dalam ruangan yang sunyi. Arman berdiri pelan dan berjalan ke dapur. Lampunya berkedip 2 kali sebelum menyala. Dingin. Lantai basah sedikit, entah dari mana. Keran memang tertutup, tapi air tetap menetes. Arman mengulurkan tangan untuk menutup lebih rapat. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu mengalir pelan dari atas. Air menetes dari langit-langit. Arman mendongak. Di langit-langit ada bekas basah, membentuk lingkaran samar. Seolah seseorang berdiri di lantai kamar atas dalam keadaan basah kuyup dan airnya menetes turun. Arman menghela napas. Ia berkata pada dirinya ini hanya efek hujan, atap bocor, itu saja. Ia kembali ke ruang tamu. Namun begitu ia duduk, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Arman menatapnya lama. Jantungnya berdebar cepat. Ia hampir tidak ingin menjawab, tapi jarinya bergerak sendiri. Ketika ia menjawab, tidak ada suara, hanya nafas pelan, sangat pelan, seolah seseorang baru saja keluar dari air. Kemudian suara itu muncul. Suara itu tidak keras,
hanya satu kata. Nama Arman. Pelan. Basah. Dalam. Arman langsung mematikan ponsel, menjatuhkannya ke lantai. Napasnya pendek. Ia memegang dadanya. Ia mencoba menenangkan diri. Ia mengatakan pada dirinya ini hanya halusinasi. Ia sedang tertekan. Semua ini wajar. Ia tidak boleh berlebihan. Ia menarik napas panjang. Tiba-tiba ia mendengar pintu depan berderak pelan. Seolah ada angin yang mendorongnya, tapi tidak ada angin. Udara dalam rumah begitu diam. Arman mendekati pintu dengan tangan gemetar. Ia memegang gagangnya. Pintu sedikit terbuka. Di luar gelap, hanya suara gerimis di halaman. Arman menutup pintu dengan cepat dan mengunci. Ia kembali duduk. Namun saat ia berbalik, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sesuatu berdiri tidak jauh dari dapur. Sesuatu dengan gaun putih basah, rambut panjang menempel di wajah. Tubuh diam seperti bayangan yang lupa bergerak. Arman berkedip. Bayangan itu hilang. Tapi dinginnya masih ada. Arman memeluk kepalanya. Ia mengulang kata-kata di kepalanya. Nadira tidak marah. Nadira tidak dendam. Nadira tidak akan kembali. Nadira adalah orang yang baik. Nadira tidak seperti itu. Namun ia lupa bahwa kebaikan yang hancur bukan lagi kebaikan. Ia berubah menjadi sesuatu yang tidak punya bentuk, tidak punya batas. Malam berikutnya, gang menuju sungai menjadi tempat yang tidak ada yang ingin lewati. Warga mulai menghindarinya. Ada yang bilang mereka mendengar suara perempuan menangis pelan dari arah air. Ada yang bilang mereka melihat bayangan putih berjalan di tepi sungai saat fajar. Ibunya Nadira jadi sering sakit. Ia seperti selalu mendengar suara pintu kamar Nadira terbuka setiap malam, seolah putrinya belum pulang. Ia memanggil nama putrinya dalam tidur. Wajahnya pucat. Arman mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia bekerja, meski tubuhnya gemetar. Orang-orang memperhatikan, tapi tidak berani bertanya. Mereka tahu sesuatu terjadi, tapi tidak ada yang ingin mengucapkannya. Suatu malam, Arman duduk di kasur. Ia belum tidur. Ia mematikan lampu kamar. Ia mencoba menutup mata. Namun baru beberapa detik, ia merasa kasur di sebelahnya amblas sedikit. Seperti ada seseorang duduk sana. Arman tidak bergerak. Ia merasakan udara dingin, lebih dingin dari malam biasa. Rambut di tengkuknya berdiri. Ia mendengar napas, sangat pelan. Napas seseorang yang tidak seharusnya ada di kamar itu. Arman membuka mata. Perlahan. Sangat perlahan. Dan dalam kegelapan kamar yang tipis oleh cahaya dari jendela, ia melihat sesuatu duduk di sampingnya. Rambut panjang menutupi wajah. Wajah itu menunduk. Gaunnya basah. Air menetes dari ujung rambutnya, membasahi sprei. Arman tidak bisa berteriak. Tenggorokannya seperti terikat sesuatu. Sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya mati rasa. Namun yang paling menyakitkan bagi Arman adalah wajah itu bukan marah. Bukan benci. Wajah itu penuh rasa kecewa. Sosok itu membuka mulutnya. Suaranya pelan. Nyaris tidak terdengar. Kenapa? Arman mengeluarkan suara seperti seseorang yang tenggelam di air dingin. Ia jatuh dari kasur. Ia merangkak ke sudut kamar. Ia menutup wajahnya. Ia memohon. Ia menangis. Sosok itu berdiri. Tanpa suara. Tanpa langkah. Ia bergerak seperti bayangan yang tidak terikat oleh dunia. Arman tidak sadar kapan ia pingsan. Ketika ia membuka mata, matahari sudah naik. Kamar kosong. Sprei kering. Tidak ada jejak air. Seolah semua hanya mimpi. Tapi di lantai, tepat di dekat kasur, ada sesuatu. Cincin yang kemarin ada di genggamannya, kini berada di sana. Dengan bekas lumpur sungai yang masih basah menempel di permukaannya. Sejak kejadian itu, Arman hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Nadira muncul. Bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai seseorang yang berdiri diam memandangnya, menanyakan sesuatu yang tidak pernah selesai. Arman mencoba bekerja seperti biasa, tapi tatapan orang-orang membuat dadanya sesak. Ada bisik-bisik di belakangnya. Ada lirikan yang penuh pertanyaan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi Arman tahu apa yang ada di kepala mereka. Dan semakin ia menahan, semakin suara itu terdengar. Suara Nadira. Bukan suara yang menggema. Bukan suara mengancam. Suara pelan. Seperti seseorang yang memanggil dari belakang bahunya. Arman. Pelan.
berulang, sepanjang hari. Sampai kadang ia tidak tahu lagi mana suara yang nyata dan mana yang hanya hidup di kepalanya. Suatu sore setelah bekerja, Arman tidak pulang ke rumah. Ia berjalan ke rumah Ibu Nadira. Rumah kecil itu terasa hampa sekarang. Pintu kayu sudah mulai mengelupas. Di teras ada kursi plastik yang dulu sering ditempati Nadira saat menggoreng tempe pagi-pagi. Ibunya Nadira duduk di dalam. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya kusut, matanya cekung, seperti seseorang yang kehilangan separuh hidupnya dalam satu malam. Arman memberi salam. Ibu Nadira menoleh pelan. Ia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. "Masuk, Man." Arman masuk dan duduk di ruang tamu. Tidak ada yang bicara sebentar, hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, seperti jantung seseorang yang sudah pasrah. "Ibu mau tanya sesuatu," kata ibunya akhirnya. Arman menelan ludah. Ia tahu pertanyaan apa itu. Tapi ibu tidak akan marah. Ibu cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Arman menunduk, tangannya gemetar. Ia meremas lututnya dengan kuat, seolah tubuhnya bisa pecah jika ia melepaskannya sedikit saja. "Aku tidak sengaja, Bu." Suaranya hampir tidak terdengar. "Kami bicara." Dia terpeleset. "Aku ingin menolong. Sungainya deras. Aku tidak bisa." Ia tidak bisa melanjutkan. Suaranya pecah. Dadanya sesak. Ia menangis. Tidak seperti lelaki yang menahan sedih, tapi seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang tidak pernah bisa kembali. Tapi ibunya Nadira tidak menangis. Ia hanya menatap Arman pelan. Das Arman. Suara itu lembut. Terlalu lembut untuk seseorang yang baru kehilangan anak. "Kamu tahu Nadira tidak pernah marah sama kamu." Arman mengangkat wajahnya. Matanya bengkak. Nafasnya berat. "Tapi kamu juga tahu, Nadira tidak pernah berbohong pada perasaannya." Arman menunggu kelanjutannya. "Kamu bisa menipu semua orang, bahkan menipu dirimu sendiri. Tapi kamu tidak bisa menipu hati orang yang mencintaimu tulus. Hatinya tahu. Bahkan saat kamu berusaha menyembunyikannya." Arman terdiam. Ia merasakan kata-kata itu masuk pelan ke dalam dadanya. "Dan itulah yang membuat hatinya patah," lanjut Ibu Nadira. "Bukan karena kamu bersama perempuan lain, bukan karena kamu ragu, tapi karena kamu membiarkan dia berdiri sendirian saat hatinya sudah terlalu jauh berjalan menuju kamu." Arman menggigit bibirnya. Ia merasa dadanya ditusuk sesuatu. "Dia tidak marah padamu," kata ibu lagi. Arman menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Tapi sedih yang terlalu lama bisa berubah menjadi sesuatu yang dingin, Man. Dan ketika seseorang meninggal dengan hati yang sedih, rohnya tidak pergi dengan tenang. Arman membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Ibu menatapnya. Dia belum selesai. Arman berdiri pelan. Tangannya membeku. Ia mundur selangkah. Pikirannya kacau. Ia merasa tidak bisa bernafas. "Ibu." Suaranya pecah. "Aku tidak bermaksud. Aku tidak ingin." Ibu Nadira tersenyum sangat pelan. "Ibu tahu, tapi sungai juga tahu, Man. Sungai melihat semuanya, dan sungai tidak pernah lupa." Arman melangkah mundur lagi. Dadanya bergetar. "Ibu." Suaranya lemah. "Kalau kamu ingin tenang, kamu harus siap kembali ke tempat di mana kamu melepaskannya." Arman berhenti. Sungai. Tempat terakhir. Tempat semuanya berakhir. Tempat semuanya dimulai lagi. Arman mengangguk pelan. Seperti seseorang yang tahu ia tidak punya pilihan lain. Malam itu Arman berjalan menuju sungai seorang diri. Tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya suara air yang mengalir pelan seperti napas panjang yang tidak pernah selesai. Ia berdiri di batu besar tempat Nadira biasa duduk. Ia memegang cincin itu. Ia memanggil namanya. Pelan. "Nadira." Awalnya tidak ada apa-apa. Sungai tetap sungai. Tapi kemudian permukaan air bergelombang sedikit. Seperti seseorang yang sedang berjalan di bawahnya. Arman menahan napas. Dari air yang gelap itu, sebuah sosok perlahan muncul. Bukan meloncat. Bukan menyerang. Muncul. Seperti seseorang yang pulang. Rambut basah. Gaun koyak. Kulit pucat. Wajah yang ia kenal seumur hidupnya. Nadira.
Mata itu menatap Arman, tidak dengan benci, tapi dengan luka yang tidak pernah sembuh. Dan Arman akhirnya mengerti, bukan dendam yang mengikat arwah Nadira, tapi sesuatu yang jauh lebih menyesakan daripada itu. Cinta yang tidak sempat pulang. Arman berdiri di tepi sungai, kakinya gemetar. Air malam itu bergerak pelan, seperti sedang menahan sesuatu agar tidak pecah. Udara begitu dingin, tapi tidak menusuk. Dingin yang lembut, seperti tangan seseorang yang dulu pernah akrab. Nadira berdiri di permukaan sungai, seolah tanah air itu mengerti tubuhnya. Gaun putihnya menempel pada kulit, rambutnya basah, menutupi sebagian wajah. Tapi mata itu jelas, mata yang dulu penuh cahaya. Kini kosong, tapi bukan kehampaan. Lebih seperti tempat yang terlalu banyak menampung kenangan hingga tidak ada ruang untuk apapun lagi. Arman tidak bisa bergerak, mulutnya kering, suaranya hilang di tenggorokan. Tapi Nadira hanya menatap. Diameter sunyi di antara mereka terasa seperti sebuah ruangan besar yang penuh suara yang tidak terucap. Arman akhirnya berkata pelan, tidak bergetar, tidak memohon, hanya kejujuran yang terlambat. Aku salah. Nadira tidak menjawab, tapi matanya berkedip sekali, seolah mengakui ia mendengar. Aku tidak seharusnya membuatmu berjalan sendirian. Arman menelan air liur. Aku tahu kamu percaya padaku. Kamu selalu percaya, dan aku menyia-nyiakan kepercayaan itu. Angin bergerak pelan, daun bambu berbisik tipis. Malam tidak memotong percakapan itu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya takut. Suara Arman pecah. Takut memilih, takut salah. Dan ketakutanku membuatku mengorbankan orang yang tidak pernah minta lebih. Nadira pelan mengangkat wajah. Ada sesuatu di matanya. Bukan amarah, bukan dendam. Hanya sedih yang sangat tua, sedih yang tidak punya ujung. Arman melangkah maju, satu langkah saja. Sungai basah di ujung sepatu. Aku tidak ingin kamu terjebak di sini, katanya pelan. Kamu harus tenang, kamu harus pergi. Bukan karena aku ingin lari, tapi karena kamu tidak layak tinggal di tempat gelap seperti ini. Nadira mendekat sedikit, gerakannya pelan sekali, seperti seseorang yang tidak ingin membuat permukaan air berguncang lebih dari yang perlu. Air di sekitar kakinya tidak berbunyi sama sekali. Arman memegang cincin di tangannya. Ia mengangkatnya perlahan, seolah beratnya bukan logam, tapi tahun-tahun yang tidak bisa kembali. Aku seharusnya menjagamu dengan kedua tangan ini. Suaranya semakin pelan, tapi aku malah melepaskanmu dengan tangan yang sama. Nadira menoleh sedikit ke permukaan sungai. Arusnya tenang, tidak ada gelombang, seolah waktu berhenti menonton mereka. Arman mengulurkan cincin itu. Hanya beberapa sentimeter dari jarak di antara mereka. Tangannya gemetar. Napasnya terputus-putus, tapi matanya tidak berpaling. Nadira memandang cincin itu lama sekali, seolah ia sedang melihat dirinya sendiri, masa lalunya, harapannya, janji yang tidak pernah selesai. Perlahan Nadira mengangkat tangannya. Tangannya pucat, jari manisnya kosong, masih ada tanda lingkar samar di kulitnya. Ia menyentuh cincin itu dengan ujung jarinya. Begitu ringan, begitu pelan, begitu pasti. Saat itu terjadi, air sungai bergelombang sangat lembut, seperti seorang ibu yang mengusap kepala anaknya sebelum tidur. Arman mengembuskan napas yang ia tahan sejak lama. Nadira, suaranya pecah. Aku minta maaf. Kata itu jatuh ke udara seperti batu kecil yang tenggelam ke dasar air, tanpa percikan, tapi dengan jejak yang panjang. Air di sekitar Nadira mulai bergetar halus, bukan keras, seperti pasir yang kembali ke tempat asalnya, seperti sesuatu di dalam sungai yang akhirnya melepas genggaman. Nadira menatap Arman sekali lagi, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, mata Nadira berubah. Sedihnya tidak hilang, tapi menjadi lebih lembut. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti sesuatu yang sudah lama ingin ia mengerti. Pelan sekali bibir Nadira bergerak. Tidak ada suara. Tapi Arman tahu apa yang ia ucapkan. Terima kasih. Nadira kemudian mundur satu langkah. Tubuhnya perlahan memudar. Bukan lenyap tiba-tiba, tapi memudar seperti kabut yang kembali ditelan udara. Air sungai memeluknya. Tenang, tanpa suara. Gaun putih itu hilang. Rambut basah itu hilang. Mata yang menyimpan dunia itu hilang. Yang tersisa hanya air yang mengalir pelan ke hilir. Arman berdiri lama sekali. Tidak menangis. Tidak jatuh. Tidak memanggil. Hanya berdiri.
Seperti seseorang yang akhirnya melepas sesuatu yang ia genggam terlalu erat. Malam itu tidak dingin lagi. Sungai tidak berbisik lagi. Dan Arman merasakan sesuatu di dadanya. Bukan luka, bukan hampa, tapi ruang. Ruang yang dulu ditempati penyesalan lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Ia menutup mata. Nadira, pulanglah. Suara sungai menjawab sangat pelan. Seolah berkata, sudah. Pagi datang dengan cahaya lembut. Matahari tidak terlalu terang, hanya cukup untuk membuat sungai tampak seperti kaca bening yang baru saja dicuci hujan semalaman. Kabut tipis menggantung di permukaannya. Air mengalir pelan, membawa dedaunan kecil yang jatuh dari pohon bambu. Arman masih berada di tepi sungai. Tubuhnya basah sampai lutut, matanya bengkak, tapi wajahnya tidak seperti malam sebelumnya. Tidak ada ketakutan yang berlarian di sana, hanya lelah yang sangat dalam. Lelah yang menandakan sesuatu telah selesai. Ia duduk di batu besar tempat Nadira dulu sering duduk. Tangannya menyentuh permukaan batu itu. Dingin tapi tidak asing. Ia memejamkan mata. Di kejauhan, suara ayam mulai terdengar. Kampung perlahan bangun. Orang-orang membuka pintu, menyapu halaman, memanaskan air. Hidup berjalan seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena satu hati retak. Arman berdiri dan pulang pelan. Jalan setapak masih basah. Baju dan celananya kotor oleh lumpur sungai, tapi ia tidak peduli. Langkahnya ringan meski tubuhnya terasa kosong. Rumahnya terlihat sama seperti kemarin. Pintu kayu, jendela kecil, halaman sempit. Tapi sesuatu di dalamnya berbeda. Udara sudah tidak sesak lagi. Di ruang tamu, Arman meletakkan cincin Nadira di atas meja. Bukan sebagai kenangan, bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai tanda bahwa sesuatu sudah kembali ke tempatnya. Ia menatap cincin itu lama, tidak menangis, tidak marah, hanya menatap. Ia membersihkan diri, mengganti baju, lalu berjalan keluar rumah. Tidak ada tujuan. Ia hanya berjalan mengikuti jalan kampung. Orang-orang menatapnya. Ada yang berbisik, ada yang diam, ada yang hanya menunduk. Arman menerima semua itu. Ia tidak mencoba menjelaskan apapun. Ia tidak mengatakan bahwa ia melihat Nadira. Ia tidak meminta orang percaya. Ia hanya membawa kebenaran itu dalam dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup. Sore itu Arman datang ke rumah Ibu Nadira lagi. Ia membawa buah dan sedikit makanan. Ibu Nadira membuka pintu pelan. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata panjang, hanya keheningan yang saling mengerti. Ibu Nadira mempersilakan Arman masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, kursi yang sama, jam dinding yang berdetak dengan ritme yang sama. Tapi suasana tidak lagi berat. Ibu, kata Arman perlahan, aku sudah bertemu Nadira. Ibu mengangguk. Ia tidak terkejut, tidak bertanya bagaimana atau kapan. Ia hanya mengangguk, seolah ia sudah tahu dari awal hal itu akan terjadi. Dia pulang, Arman melanjutkan. Ibu menghela napas panjang. Napas yang terdengar seperti seseorang yang baru saja melepas beban yang ia pikul sejak malam hujan itu. Terima kasih sudah datang kemari, kata ibu pelan. Arman tersenyum tipis, senyum yang tidak indah tapi jujur. Mereka duduk lama tanpa bicara, kadang keheningan jauh lebih penuh daripada kata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, Arman kembali bekerja. Ia memperbaiki kabel rumah warga, memasang lampu tetangga, membersihkan gardu. Orang-orang masih mengawasinya diam-diam, tapi mereka juga melihat perubahan di dirinya. Arman tidak bicara keras-keras, tidak tertawa lebar, gerakannya tenang. Seperti seseorang yang berjalan di dunia lain yang orang lain tidak bisa masuk. Suatu pagi, ketika Arman melewati sungai dalam perjalanan pulang, ia berhenti sebentar. Ia melihat permukaan air yang mengalir lembut. Tidak ada bayangan putih, tidak ada suara memanggil. Tidak ada dingin yang menusuk, hanya air yang tenang, air yang selesai. Ia tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Di tempat lain, di dalam mimpi Ibu Nadira yang paling sunyi, Nadira berjalan di jalan berpasir yang panjang. Gaunnya bersih, rambutnya terurai halus. Ia tidak terburu-buru, ia tidak menoleh, langkahnya ringan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Dan sungai tetap mengalir. Seperti biasa, tanpa membawa siapapun yang tidak ingin tinggal. Cerita ini tidak berakhir bahagia, tidak juga berakhir tragis.
Ini hanya tentang seseorang yang mencintai terlalu dalam. Tentang seseorang yang datang terlambat untuk mengerti. Dan tentang dunia yang kadang tidak memberi kesempatan kedua. Tapi juga tentang bagaimana cinta, bahkan ketika patah, masih punya cara untuk pulang. Sebab yang pergi tidak selalu hilang. Kadang ia hanya menunggu kita belajar melepaskan. Sejak hari itu, sungai tidak lagi dianggap tempat yang menakutkan. Anak-anak kembali bermain di tepinya saat sore. Orang-orang lewat tanpa menoleh 2 kali. Tidak ada lagi bisikan tentang sosok bergaun putih yang berdiri di permukaan air. Seakan sungai sudah menutup cerita yang selama ini ia simpan rapat. Namun bagi Arman, sungai bukan lagi sekadar tempat di mana air mengalir. Sungai adalah ruang antara dunia yang terlihat dan dunia yang tidak pernah sempat diucapkan. Tempat di mana kata-kata yang terlambat disampaikan akhirnya menemukan tujuannya. Tempat di mana hati yang tersesat akhirnya belajar merelakan. Arman kini hidup lebih tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak lagi menunda hal-hal yang penting dengan alasan waktu masih panjang. Ia memahami bahwa hati seseorang bukan sesuatu yang boleh diperlakukan seperti benda yang bisa ditinggalkan, lalu kembali ketika kita mau. Hati adalah rumah. Jika kita pergi, pintunya bisa tertutup selamanya. Di malam tertentu, ketika angin berjalan pelan melewati jendela kamar, Arman kadang kembali teringat senyum Nadira. Senyum yang dulu sederhana, tanpa beban. Ia tidak menangis lagi ketika kenangan itu datang. Ia hanya membiarkannya lewat seperti angin yang menyentuh pipi lalu pergi. Tidak menyakitkan, tidak berat, hanya lembut. Ia tahu Nadira tidak hilang. Ia hanya berpulang. Dan bagi yang pernah mencintai sepenuh hati, tidak ada cinta yang benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi kenangan, menjadi langkah yang lebih pelan, dan hati yang lebih matang. Menjadi bisikan lembut yang tidak meminta apa-apa, selain agar kita tidak mengulangi luka yang sama pada orang lain. Cerita ini bukan tentang hantu yang menuntut balas, bukan tentang teror yang menakutkan. Ini tentang cinta yang terlalu besar untuk disimpan dalam dada, tentang kejujuran yang datang terlambat, tentang waktu yang tidak bisa diputar ulang, dan tentang sungai yang menyimpan rahasia-rahasia kecil manusia. Sebab pada akhirnya, semua yang pernah kita lepaskan akan kembali dengan caranya masing-masing. Ada yang kembali sebagai rindu, ada yang kembali sebagai penyesalan, ada yang kembali sebagai pelajaran. Tapi jika kita berani menghadapi, menghormati, dan melepaskan dengan hati yang benar-benar ikhlas, yang pergi akan pulang, bukan ke kita, tapi ke tempat yang seharusnya.